Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan serta teman-teman pemuda-pemudi harapan bangsa yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sekaligus kita sebagai umatnya yang insya Allah senantiasa mengikuti risalahnya. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan pidato. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Tobi, perwakilan dari SMA Negeri 3 Teluk Kramat, yang akan membawakan pidato dengan judul Menjadikan Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, definisi pemuda ialah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pada mulanya, pemuda ialah generasi penerus atau pengganti generasi tua yang sudah ada dan kini berperan aktif dalam melakukan pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberadaan para pemuda di Indonesia sangatlah dibutuhkan. Ada banyak gerakan yang merupakan gerakan 20 tahunan yang diikuti oleh para pemuda. Di antaranya ialah Budi Utomo dan Tumpah Pemuda. Namun, apakah gerakan tersebut menjadi inspirasi dan penggerak para pemuda untuk bersatu, membuat berbagai organisasi lainnya yang dapat membangkitkan semangat para pemuda untuk melakukan pembangunan daerah? Di zaman yang serba canggih dan maju ini, globalisasi sangatlah cepat berkembang. Banyak di antara para pemuda yang terkena dampak negatif dari era globalisasi. Banyak di antara para pemuda yang mabuk-mabukan, bahkan melakukan judi online. Tentunya, gaya hidup seperti itu sangatlah tidak ada manfaatnya. Kadang kita juga berpikir, kenapa di antara para pemuda ada yang mau untuk melakukan hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Gaya hidup seperti itu sangatlah berbeda dengan gaya hidup di negara maju. Contohnya ialah Jepang. Di sana, para pemuda sangatlah berperan aktif dalam melakukan pembangunan daerah. Di Jepang, para pemuda banyak yang berpikir bagaimana caranya untuk membangun daerah mereka agar dikenal baik oleh orang luar. Harusnya kita dapat mengambil nilai positifnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bagaimana caranya untuk mengembangkan semangat para pemuda untuk melakukan pembangunan daerah? Tentunya dibutuhkan revitalisasi spirit nasionalisme dan cinta tanah air. Salah satu caranya ialah dengan jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan, pemuda diajarkan bagaimana caranya berpikir untuk melakukan pembangunan daerah. Nilai yang dapat kita usung dari sini ialah bahwa pemuda adalah komponen terpenting dalam melakukan pembangunan daerah. Kemajuan dan kemunduran suatu daerah tergantung para pemudanya. Ide dan gagasan para pemuda menentukan arah berkembangnya suatu daerah di Indonesia. Jika hidup hanya sekedar hidup, hewan di hutan pun bisa hidup. Jika kerja hanya sekedar kerja, semut yang kecil pun bisa bekerja. Tapi bekerjanya manusia ialah yang menjadi manfaat bagi orang lain. Dan jika ia mati, dapat dikenang baik oleh orang lain. Mari saudara-saudara pemuda-pemudi harapan bangsa, kita bangun daerah-daerah di Indonesia agar lebih maju dan makmur. Sekian pidato singkat yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terjadi banyak sekali kesalahan.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambas.